Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffni Joti Hidayah, NIM 2106 113967 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau tahun 2021. Video ini dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal nomor 1. Jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik. Untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat terwujud dengan baik itu adalah dengan cara kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Pancasila kan itu ada dasar negara, yang berarti itu adalah pedoman hidup masyarakat. Semua tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan pada Pancasila. Kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila. Yang paling penting adalah kita menanamkan sikap cinta tanah air pada bangsa kita, yaitu Indonesia. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia dan telah merumuskan dasar negara yang dirasa itu sudah sangat bagus dan sudah mencakup seluruh masyarakat Indonesia dari ras, suku, budaya, agama, dan segala macamnya. Jadi, cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila agar terwujud dengan baik itu adalah dengan kesadaran diri kita masing-masing. Soal nomor 2, bagaimana upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini? Jelaskan dan uraikan secara jelas. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain harus adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru tersebut. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa yaitu Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini yaitu yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Cara yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan adanya kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Contohnya seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan penekanan teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global berdampak bagi anak-anak. Soal yang ketiga yaitu uraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dilegalkan oleh Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti jika kita lihat dari hierarki perundang-undangan, Pancasila berada di bagian atas. Hal ini berarti bahwa Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi. Soal nomor 4, jelaskan dan uraikan alasan prinsip yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau teladan untuk dapat menjalankan kehidupan yang tertata dan teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di samping dijadikan sebagai pengatur dan pengarah kehidupan warga negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam
setiap hal yang kita lakukan dalam keseharian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Seperti contohnya pada sila pertama, kita sebagai warga negara harus saling menghormati kepada sesama umat beragama, dan juga kita harus menjalankan perintah Tuhan sesuai agama yang kita anut. Pada sila-sila yang lain, kita juga dapat menerapkan nilai-nilainya, seperti menjunjung tinggi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan, menolong sesama manusia tanpa pandang bulu, saling menghormati satu sama lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu keputusan yang melibatkan kepentingan umum. Pancasila sebagai pandangan hidup tentu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan Pancasila dan juga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, tentu hidup kita akan jauh lebih tertata dan juga menciptakan keamanan serta kenyamanan antara satu dengan yang lainnya. Soal nomor 5, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Target saya setelah mendapatkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah saya harus bisa menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan saya. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup saya dalam segala tindakan yang saya perbuat. Saya lebih sadar dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Sesuai dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak kita lihat pada masa sekarang ini pejabat-pejabat negara yang korupsi. Pemimpin yang amanah itu kecil kemungkinan untuk melakukan korupsi. Kita bisa menilai sendiri seseorang itu pemimpin yang amanah atau bukan. Caranya, ketika sebelum pemilu, apabila orang tersebut dengan cara jujur untuk mendapatkan suara dan tidak menyogok, kemungkinan besar dia akan jadi orang yang amanah. Jika dia menyogok, maka kita jangan memilihnya, karena sebelum menjadi pemimpin saja dia sudah melakukan aksi curang, apalagi setelah menjadi pemimpin, maka dia akan melakukan korupsi. Soal nomor 7, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Contoh kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi adalah money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dapat mudah mereka dapat memperalat. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian ini bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal yang banyak kita temui setiap saat pemilihan umum. Maraknya kasus money politik menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong ke dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang berbunyi, barang siapa yang pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Kasus money politik ini sampai sekarang masih sering kita temui. Biasanya tim sukses dari kandidat yang sedang melakukan pemilihan umum akan memberikan atau mencari
masyarakat di sekitar mereka yang sedang kesulitan ekonomi dan memberikannya janji atau memberikan uang untuk memilih kandidat tersebut. Saya sendiri juga sering mendengar hal itu di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Sayangnya, kasus ini belum pernah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Bahkan, kandidat yang melakukan kecurangan dengan politik uang ini, dia akan menang dalam pemilihan atau mendapatkan suara terbanyak. Sebenarnya sebagai masyarakat kita tidak harus memilih orang yang seperti itu, karena hal itu sebagai faktor penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Dia akan berpikir ketika dia masih menjadi kandidat, dia mengeluarkan uang banyak untuk menarik simpati masyarakat. Nah, ketika dia setelah terpilih, maka dia akan mengambil uang untuk mengganti kerugian yang dia dapat ketika melakukan pemilu atau kampanye dengan cara korupsi. Demikianlah video jawaban dari soal ujian tengah semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.